Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan materi mata kuliah jaringan telekomunikasi, bab perkembangan teknologi jaringan akses. Kita tahu ya, jaringan akses itu nanti ada jaringan akses tembaga, terus ada lagi jaringan akses optik yang biasa kita singkat jadi jar korlat untuk tembaga dan jar korlaf untuk yang optik ya. LAV kan maksudnya fiber optik. Nah, transformasi elemen di mana sekarang itu teknologi itu sudah mulai ke wireless. Makanya kenapa perkembangan jaringan akses ini makanya ada jaringan fiber optik ya. Nah, sekarang dimana customer itu bisa langsung ke service innovation-nya ke video, voice, dan data. Jadi perkembangannya yang awalnya CDMA, POS, ADSL sampai sekarang jadi wireless, jadi ada smartphone kayak gitu. Ini jaringan akses pada 2006 ini drop point cross sectionnya lihatnya kayak gini, rumah kabel. Ingat-ingat ya, kan ada rumah kabel tuh, ini ada jumper wire cross section, ini ada drop wire. Drop wire tuh kayak gini, terus ini ke rumah pelanggan kayak gitu. Ini ada ductnya ini ada manhole yang berair gitu. Kemudian ini improve copper quality, ini rumah kabel. Di sini ada tinggal berapa pasang ya, tergantung pintunya yang kita udah bahas kemarin. Saya nggak mau bahas lagi di sini biar cepat. Broadband access network, jadi kayak jalan atau bandwidthnya untuk jaringan akses, dimana kalau berbasis fiber optik itu ada MSN on Metro Access Network Ethernet ya. Jadi MAN itu Metro Access Network. Kemudian kalau yang ON itu berarti kan splitternya aktif, berarti kalau PON splitternya pasif. Nah, ini HDSL untuk yang berbasis copper dengan teknologi XDSL. DSL itu adalah digital subscriber line. Nah, kalau ada hanya berarti high, ini adaptive, R-nya rate adaptive digital subscriber line. V ini very high. SDSL, kalian bisa cari ya SDSL nya apaan. Berbasis radio wireless, ini kan wire nih, wirenya pakai optik atau copper atau tembaga. Kalau yang wireless pakai IP network, wireline, wireless, DSL, 3G, sekarang kan berkembang jadi sampai 5G ya, masih dalam perkembangan. Nah, teknologi XDXL ini berarti asimetrik ya, dimana ini merupakan digital data transmission, dimana ini ada hubungannya sama komunikasi digital kayak gitu. Nah, ini kabelnya twisted pair, warna-warnanya seperti yang saya jelaskan di kemarin ya tentang fiber. Nah, ini biasanya typically data throughputnya itu 256 KB sampai 20 Mbit. Kalau ADSL ini upstream directionnya, jadi emang ya semua jaringan akses itu pasti ada upstream sama downstreamnya. Nah, itu tadi kan tergantung sama subscribernya, jenis jaringannya itu apa. Kalian bisa cek lagi video yang tentang jaringan akses ya, di situ saya jelasin lengkap.
jaringan akses optik sama tembaga, berapa upstream, downstreamnya kayak gitu. Nah, implementasi XDSL ini biasanya bagian dari jaringan ISDN, Integrated Service Digital Network, yang nanti habis ini bakalan kita bahas ISDN ya. Sebelumnya PLMN dulu ding. Nah, biasanya DSL ini itu juga dikembangkan oleh para engineer itu dengan mereka itu memakai yang higher speed. Jadi biar dengan higher speed berarti kita pakai yang HDSL karena high bit rate. Ini teknologinya hanya ada subscriber premise-nya, ini line subscriber-nya, kemudian transport network, ini ISP network-nya, kemudian Ethernet, kemudian bisa ke ini gimana cara pengaturan jaringannya ya untuk subscriber. Jadi misalnya berapa subscriber. Nah, ini pengaturannya di sini. Speed versus distance. Jadi dimana kabelnya itu atunasinya itu memiliki frekuensi yang tinggi ya, dimana the slower the maximum possible data rate. Jadi misalnya paling rendah berarti maksimum data rate-nya itu paling tinggi, bisa mencapai yang maksimal gitu. Berarti semakin sedikit subscribernya berarti juga semakin tinggi data rate-nya, jadi makin cepat. Itu kayak hukum malam ya, kalau misalnya pelanggannya cuma dikit, kalian kan pasti cepet ya, kayak wifi kita di kampus gitu. Juga pula berhubungan dengan distance atau jarak. Jadi jaraknya ini ada persyaratannya, standarnya, dimana 0,4 mm Cooper gitu ya, dan disitu maksimum data rate-nya segitu. Ini ketika dia 1300 meter ini bisanya cuma segini, ini gini ya. Jadi semakin jauh, which is data rate-nya dia semakin, speed-nya semakin rendah, slower. Hardware details untuk XDL kita butuh modem, DSL router, dimana itu connected to PSTN network, jadi public switch telephone network, yang dia typical unshared twisted pair untuk kabelnya, dimana dia juga butuh multiple port ya untuk DSL routersnya nanti, dimana portnya itu dia punya 24 port ya. Another hardware detailnya ya, 48 volt, biasanya kan 24 volt tuh ya. Ada power converternya, ada chassis, aggregation cards, cabling, upstream links, karena kan dia pasti upstream, nanti juga ada downstream linknya juga. Jadi ini hardware detail untuk XDL ini kayak kalau diakses kan kita ada MDF, kemudian ada rumah kabel, ada tripwire, kayak gitu. Nah, ini teknologinya, ini ada modem DSL ya, kayak router ya, emang router ya. Ini another modem ADSL, kok ini kan DSL, ini yang ADSL kan berarti asimetrik ya, digital subscriber line. Nah, ini modem DSL skematiknya, jadi ada komputer, ini modem yang tadi, ini outlet atau subscribernya ya. Nah, ini ada digital signal, dimana ini ada signalnya yang menghubungkan untuk dari DSL modem ke komputer routernya ini ada sinyal listrik untuk ke subscribernya.